warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang hadis-hadis tentang investasi dan tabungan. Saya Irma Suryani Nasution ingin sedikit menjelaskan tentang materi kami, yaitu pengertian teori tabungan menurut pandangan Islam. Menurut Najatullah Siddiqi, pengertian tabungan ada dua versi. Yang pertama, tabungan dalam bentuk untuk berjaga-jaga, dan yang kedua, tabungan dalam bentuk investasi. Dengan kata lain, tabungan dalam pandangan Islam adalah prinsip atau moral ekonomi Islam agar manusia hidup dengan hemat dan tidak bermewah-mewahan. Karena Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sangat boros atau israf, dan orang yang terlalu hidup bermewah-mewahan tetapi tidak berguna. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan hadis tentang ekonomi yang berhubungan dengan tabungan, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang sangat mengandung berkah. Yang pertama, jual beli yang tidak secara tunai. Yang kedua, mudharabah. Dan yang ketiga, mencampur gandum dengan jumiwat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryansyah. Saya ingin menjelaskan macam-macam tabungan. Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Dan yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkan, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Dan yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bentuk piutang. Dan yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dan yang keempat, bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. 1. Bersifat simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau on call berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau at-tahaya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. 1. Untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. Yang ketiga, untuk mengakumulasikan kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswarisma Ayu. Di sini saya akan menjelaskan masalah pengertian teori investasi. Jadi, teori investasi dalam Islam. Teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu sangat berbeda dengan teori investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi dengan tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Secara lebih spesifik, M. Mitwali pada tahun 1993 mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islam akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islam ataupun yang disebut dengan konvensional. Model yang dikembangkan mengonsumsikan tingkat suku bunga 0 yang ia menggantikan variabel suku bunga dengan variabel expected rate of profit. Penggantian variabel ini membawa perubahan mendasar karena tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar kredit dan bukan ditentukan oleh tingkat profitabilitas bisnis pengusaha. Sedangkan variabel expected rate of profit ditentukan oleh karakteristik bisnis pengusaha. Konsumsi lainnya yang digunakan yaitu pertama, terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak
termanfaatkan. Dan yang kedua itu dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian. Dan yang ketiga itu tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah 0. Jadi para investor atau penabung muslim dapat memilih 3 alternatif untuk memanfaatkan dananya. Yang pertama, mendapatkan dananya dalam bentuk tunai, dan kedua dalam bentuk aset-aset yang tidak mendapatkan pendapatan. Contohnya seperti deposito bank ataupun properti. Dan yang ketiga itu menginvestasikan dananya ataupun menjadikan investor dalam proyek yang dapat mendapatkan persediaan modal negara. Jadi dalam pengertian teori investasi ini kami juga mencantumkan hadis. Dua hadis yang kami cantumkan. Yang pertamanya artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri, atau tidak meminta-minta dari manusia. Lebih baik meminta dari orang baik diberi ataupun tidak. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang kedua yang kami cantumkan itu artinya dari Amrun bin Suaim, dari ayahnya, kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah barang siapa yang menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, hendaklah dia menggunakannya itu untuk berbisnis dan keuntungannya itu untuk anak yatim, dan jangan membiarkan harta itu dimakan oleh sedekah zakat. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi dari landasan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya anjuran untuk berinvestasi untuk mempersiapkan generasi yang baik dari aspek intelektualitas, fisik, namun aspek keimanan, sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas, yang memiliki akhlak yang benar, ibadah dengan cara benar, akhlak yang mulia, dan mampu bekerja dengan mandiri dan mampu memberikan manfaat yang lebih baik untuk orang lain. Mungkin cukup di sini penjelasan dari saya masalah pengertian dari teori investasi. Lebih dan cukup saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Adhari. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam akad investasi syariah. Macam-macam akad investasi syariah ada 5. Yang pertama akad wadiah, yang kedua akad mudharabah, yang ketiga akad musyarakah, yang keempat akad murabahah, dan yang kelima akad dalam perbankan. Yang pertama akad wadiah. Akad wadiah merupakan titipan murni atau simpanan dari satu pihak ke pihak lain. Menerima simpanan pada dasarnya adalah yadul amanah, yaitu tangan amanah. Konsep yadul amanah dalam perbankan di mana nasabah menitipkan barang atau uang kepada bank. Kemudian pihak bank mengenakan biaya pada penitipan tersebut. Adapun konsep yad al damanah di mana nasabah menitipkan dana kepada bank, sedangkan bank bisa dapat memanfaatkan dana tersebut dengan cara bagi hasil. Jadi kalau misal Anda menabung ke bank, jadi uang tabungan Anda itu diolah oleh bank. Jika ada keuntungannya, itu akan dibagi bunga tersebut. Jadi yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha di antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modalnya kepada pihak kedua sebagai pengelola, dan nanti keuntungannya akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Yang ketiga, akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih,
dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak berkontribusi memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Yang keempat, akad murabahah. Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual harus memberi tahu harga asal dengan tambahan keuntungan yang harus disepakati kedua belah pihak tersebut. Yang kelima dalam perbankan, biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan saja. Karena yang dibeli bank itu barang pokok, yaitu seperti padi, jagung, cabai. Dan pihak bank tidak berniat barang-barang tersebut dijadikan simpanan atau inventory. Nah, jadi dilakukanlah akad bai' as-salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang, pasar induk, ataupun grosir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robatuna Firyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dan berinvestasi. Yang pertama ada faktor investasi dalam Islam. Seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk berinvestasi, yaitu menanamkan pada sektor produktif. Dengan investasi, maka seseorang rela mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan untuk mendapatkan return di masa datang. Dengan adanya return di masa datang, berarti akan terjadi akumulasi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Bukti lain bahwa Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan berinvestasi adalah bahwa dalam berbagai aturan Islam dalam mengelola harta dan membawa implikasi positif pada tabungan dan investasi ini. Misalnya, larangan terhadap penumpukan harta, pengenaan zakat pada harta yang menganggur melebihi batas waktu tertentu, dan penghapusan bunga. Dari uraian di atas jelas bahwa ekonomi Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada pangsa keuntungan relatif antara investor penyedia dana sebagai mitra usaha. Fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Menurut Mitwali tahun 1995, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan yang berbentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol. Kesimpulannya, berhati-hatilah dalam beramal. Janganlah kita berlaku ria, ingin dipuji atau sekedar mengharapkan balasan dunia yang dijanjikan Allah dari amal-amal tersebut, yaitu murni mengharapkan balasan dunia. Beramallah karena iman kepada Allah, ikhlas karena Allah semata. Jika kita murni mengharapkan balasan dunia, maka kita tidak mendapatkan bagian di akhirat. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.